Salam sejahtera saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus dan diberkati. Hari ini kebenaran firman Allah terambil dari 2 Tesalonika pasal 2 ayat 7 sampai yang ke-12. Kita berdoa. Terima kasih Bapa akan kebenaran-Mu yang hamba akan sampaikan. Diberkatilah hamba-Mu untuk berbicara dan setiap pendengar diberkati. Dalam nama Yesus berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, kebenaran firman-Nya terambil dari 2 Tesalonika pasal 2 ayat 7 sampai yang ke-12. Demikian firman-Nya. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya, tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu, dengan rupa-rupa tipu dan daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab dengan jelas dengan gamblang memberitahukan tentang hal kerajaan sorga. Seperti apa sudah digambarkan, apa yang dalam diri Allah, semua terangkum dalam kitab suci, dalam Alkitab, sehingga tidak ada sesuatu yang rahasia, tapi namun sesuatu yang hal yang menjadi misteri rahasia bagi kita, kedatangan Tuhan Yesus. Alkitab dengan jelas membukakan rahasia kedurjanaan telah terjadi, kejahatan telah terjadi, diawali ketika manusia jatuh dalam dosa. Ketika manusia jatuh dalam dosa, maka kejahatan mulai berakar, berkembang, merajalela sampai hari ini. Dan kejahatan-kejahatan ditaburkan dalam dunia ini. Maka demikian manusia berbondong-bondong terhadap kejahatan. Manusia mulai hidup dalam kebinasaan melalui kuasa dosa. Itulah kita melihat manusia tertarik kepada kejahatan. Karena itu saudara dikasih Tuhan, Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa kita dicipta menurut gambar dan rupa Allah. Kita berharga di mata Tuhan. Karena itu tinggalkan kejahatan. Alkitab jelas bahwa kejahatan dikerjakan oleh iblis. Siapapun yang mengikuti kejahatan dalam pekerjaan ini, kejahatan terus menerus biaya hidup dalam ketidakbenaran dalam Alkitab. Karena itu kebenaran firman Tuhan yang saat ini saudara dengar, jangan saudara hidup dalam dosa. Aktifkan kehidupan kebenaran dalam Tuhan. Bila hidup saudara aktif dalam kebenaran, mematikan yang namanya kejahatan dalam diri saudara. Karena itu Alkitab dengan jelas menyampaikan kepada kita bahwa rahasia dan kejahatan sudah ada dan kita sudah mengerti. Seperti apa gambarannya kejahatan, seperti apa saudara mengerti. Apapun yang saudara lakukan benar atau tidak, saudara mengerti, dan Allah mengerti apapun yang saudara lakukan. Karena itu kalau firman Tuhan katakan bahwa walaupun kejahatan telah bekerja dalam dunia ini, tapi ada sesuatu yang menopang segala sesuatu alam semesta ini, sehingga kejahatan tidak begitu berkuasanya, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus berperan aktif sampai hari ini. Roh Kudus yang diberikan oleh Allah Bapa, Allah mengutus Roh Kudus ke dalam dunia. Roh Kudus berperan aktif untuk apa? Menginsafi manusia sadar akan dia berdosa, supaya dia bertobat dan datang balik kepada Kristus, mengenal Yesus, takut akan Tuhan ada dalam dirinya. Maka Roh Kudus menginsafi kita ketika kita mau berdosa, ketika kita berkata-kata dan tidak benar, ketika kita mulai menipu. Roh Kudus menginsafi kita agar kita tidak menipu, agar kita hidup dalam kebenaran dan takut akan Tuhan. Maka Roh Kudus berperan aktif saat ini melawan kejahatan. Roh Kudus berperan memberikan kekuatan bagi orang percaya agar mereka hidup dalam kebenaran, takut akan Tuhan, tidak hidup dalam dosa, melainkan hidup dalam kebenaran Allah yang sudah diturunkan dalam hidup kita. Kita melihat firman-Nya, maka firman jadikan kita murni, hidup kita mulai ada perubahan karena kekuatan firman. Karena itu Roh Kudus berperan aktif sampai hari ini untuk menginsafi kita, untuk menolong kita dalam dilema, menolong kita supaya agar tidak terjerumus dalam dosa, melainkan kita hidup dalam kebenaran. Itulah pekerjaan Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu ada dalam diri manusia yang tidak keluar masuk, tapi ada dalam diri manusia yang percaya pada Tuhan Yesus. Karena itu di sini kita melihat bahwa Alkitab menjelaskan bahwa ketika Roh Kudus sudah kembali ke surga, maka di situ pekerjaan iblis akan menyatakan dirinya dengan kekuasaannya, seakan-akan dia hebat, dia berdaulat, dia mampu dalam segala sesuatu, tapi dia hanya sebagai ciptaan, dia seakan-akan hebat. Maka demikian tanda dan rupa-rupa ajaib akan terjadi di muka bumi ini. Mujizat-mujizat akan terjadi luar biasa sehingga menipu banyak manusia. Karena itu saudara dikasih Tuhan, kalau saudara baca Alkitab, saudara firman, saudara akan cerdas, saudara akan menilai
apa benar dari Tuhan atau tidaknya. Dalam pekerjaan iblis itu akan menipu manusia. Tapi orang-orang beriman dilatih oleh Tuhan, dilatih oleh Roh Kudus, dilatih melalui firman, sehingga mereka memiliki akal budi, hati yang menyembah Tuhan, dan pikiran yang murni. Mereka menilai apa yang dari Tuhan atau tidaknya, karena nanti kedatangan si jahat ini luar biasa, pekerjaan iblis ini, tipu daya muslihatnya luar biasa, roh dusta yang terjadi. Saudara-saudara dikasih Tuhan, tetapi dalam hal ini Alkitab menjelaskan bahwa Tuhan Yesus akan mengalahkan roh dusta ini. Tuhan Yesus akan mengalahkan kuasa kegelapan. Dan orang-orang yang terlibat dalam kejahatan, orang-orang yang ikut pekerjaan iblis, melakukan kejahatan demi kejahatan, mereka akan dimusnahkan oleh Tuhan. Saudara-saudara dikasih Tuhan, jadi Allah mengingatkan kita dengan keras, jangan sampai saudara terlibat dalam kejahatan, sebab nanti akan dibinasakan oleh Allah. Penghukuman Allah akan terjadi bagi setiap pribadi yang tidak hidup dalam kebenaran. Karena itu saudara dikasih Tuhan, anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan sudah diberikan, hidup dalam kebenaran, niscaya saudara akan mengalami hidup yang kekal. Jangan hidup dalam kejahatan, sehingga nanti saudara akan binasa dihukum oleh Tuhan, karena saudara tidak berarti, tidak berharga di mata Tuhan. Karena orang-orang demikian yang melakukan kejahatan, mereka pantas untuk dibinasakan karena mereka tidak menghormati Tuhan. Saudara harus memiliki iman yang benar, hidup yang benar, supaya saudara menghormati Tuhan. Tunduk kepada Allah, menyembah Dia dalam roh dan yakin Tuhan yang menyertai hidup ini, Tuhan yang memimpin kita. Tinggalkan dosa dan di dalam kebenaran. Tuhan kiranya memberkati firman-Nya hari ini. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan yang mendengar firman, biarlah diberkati agar setiap kebenaran yang keluar dari mulut hamba-Mu adalah benar, dan demikian disertai dengan kuasa dan urapan Allah, sehingga setiap pendengar diberkati oleh Tuhan, hidup dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.